Ia meninggalkan istana pada subuh yang bahkan burung pun belum berani bernyanyi, seolah dunia ingin berpura-pura bahwa kepergiannya tak pernah terjadi. Langit masih berwarna abu yang ragu, dan embun menempel di ujung daun seperti ingatan yang tak rela jatuh. Pujangga Manik berjalan tanpa menoleh, kain putihnya menyentuh tanah berdebu. Langkahnya pelan, namun tak goyah. Di belakangnya, tembok batu Pajajaran berdiri dingin bukan sebagai pelindung, melainkan saksi bisu dari sesuatu yang ditinggalkan tanpa pamit. Ia tidak membawa apapun selain tubuhnya sendiri, dan satu tekad yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Sejak kecil, Pujangga Manik tahu bahwa hidupnya tidak akan berhenti di satu tempat. Ia tumbuh di lingkungan yang serba cukup, terlalu cukup, sampai segala sesuatu terasa tumpul. Kata bahagia sering diucapkan orang di sekitarnya, namun terdengar seperti istilah asing yang tak pernah benar-benar dipahami siapapun. Ibunya perempuan lembut dengan mata yang selalu tampak menunggu. Ayahnya atau bayangan tentang ayahnya adalah nama besar yang jarang hadir. Di antara pilar istana dan lorong panjang yang berbau dupa, Pujangga Manik belajar membaca kitab, memahami mantra, menghafal silsilah. Namun, semakin banyak ia tahu, semakin terasa lubang kosong di dadanya. Pengetahuan seharusnya membuatmu tenang, kata seorang guru suatu sore. Pujangga Manik hanya tersenyum. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa pengetahuan justru membuatnya gelisah, seperti peta tanpa tanda pulang. Keputusan itu lahir bukan dari satu peristiwa besar, melainkan dari tumpukan hal kecil. Jamuan yang terasa hambar, pujian yang terasa palsu, tawa yang terdengar seperti kewajiban. Pada malam tertentu, ketika pesta berlangsung dan musik dipukul terlalu keras, ia memilih duduk di sudut, menatap bayangannya sendiri di permukaan kendi air. Ia tampak utuh, namun terasa retak. Engkau berbeda, kata ibunya suatu malam saat hanya pelita yang menjadi saksi. Aku bisa melihatnya sejak kau kecil. Berbeda tidak selalu berarti salah, jawabnya. Ibunya tersenyum, tetapi matanya basah. Berbeda sering berarti kesepian. Kata itu, kesepian menggantung lama di udara. Pujangga Manik membawanya seperti beban ringan, namun tak pernah dilepas. Ia pergi tanpa perpisahan resmi. Hanya selembar kain tertinggal di ambang pintu kamar ibunya, terlipat rapi. Mungkin sebagai isyarat, mungkin sebagai pengakuan bersalah. Perjalanan membawanya menyusuri jalan tanah yang berkelok, hutan yang lembab, dan desa-desa yang hidup dari pagi hingga malam tanpa pernah bertanya kemana seseorang akan pergi. Di tempat pertama ia bermalam, seorang lelaki tua memberinya nasi dan bertanya, "Apa yang kau cari?" Pujangga Manik terdiam cukup lama. "Aku belum tahu," katanya akhirnya. Lelaki itu tertawa kecil. Itu jawaban paling jujur. Hari-hari berikutnya membentuk ritme baru. Langkah, berhenti, mengamati, melanjutkan. Ia melihat sungai mengalir tanpa ragu, gunung berdiri tanpa tujuan selain ada, dan manusia hidup seolah waktu tak pernah benar-benar mengejar mereka. Di sebuah pelabuhan, ia melihat kapal besar bersandar. Bau garam dan kayu basah memenuhi udara. Seorang pedagang menawarinya tumpangan. "Kau bisa ikut. Dunia lebih luas dari jalan kaki," katanya sambil menunjuk laut. Pujangga Manik menatap garis cakrawala. Ada panggilan samar di sana, seperti bisikan yang belum jelas artinya. "Belum," katanya. "Kakiku masih perlu belajar." Pedagang itu mengangkat bahu, seolah mengerti. Godaan datang dalam bentuk yang tak selalu ia kenali sebagai godaan. Di sebuah kota ramai, seorang perempuan menatapnya lebih lama dari seharusnya. Matanya jernih, suaranya hangat. "Kau tidak seperti peziarah lain," katanya sambil menyodorkan air. Mereka tahu kemana hendak pergi, setidaknya mereka berpura-pura. Malam itu mereka berbincang di bawah lampu minyak. Tentang hujan, tentang pasar, tentang hal-hal yang tidak menuntut keputusan besar. Untuk sesaat, dunia terasa lebih ringan. Terlalu ringan. Saat perempuan itu mendekat, jarak di antara mereka penuh dengan kemungkinan. Pujangga Manik merasakan sesuatu bergerak di dadanya, bukan kebahagiaan, melainkan ancaman akan menetap. "Aku harus pergi sebelum pagi," katanya pelan. Perempuan itu tidak marah, hanya menunduk, seperti seseorang yang sudah sering ditinggalkan. Setiap perpisahan meninggalkan bekas. Pujangga Manik mulai menyadari bahwa menolak dunia bukan berarti kebal terhadapnya. Ia membawa wajah-wajah orang yang ditemuinya,
Suara-suara yang tak ia balas, kemungkinan hidup yang sengaja ia lewatkan. Pada suatu senja, ia berhenti di tepi sungai besar. Airnya keruh, arusnya kuat. Di seberang sana, jalur lain menunggu. Ia duduk lama, mendengarkan suara air memukul batu. Jika kau terus berjalan, apa yang tersisa darimu? Suara itu muncul dari dalam. Tak jelas apakah miliknya sendiri. Ia tidak menjawab. Perjalanan membawanya ke timur, ke tanah yang disebut orang sebagai Pulau Para Dewa. Menyeberang laut membuatnya menyadari betapa kecil tubuh manusia di hadapan bentangan air. Di atas perahu, angin memukul wajahnya keras-keras, seolah ingin memastikan ia masih ada. Di Bali, ia bertemu para resi yang hidup di antara dupa dan keheningan. Mereka tidak bertanya banyak, hanya mengamati. Kau membawa kebisingan, kata salah satu dari mereka suatu pagi. Aku tidak tahu cara meninggalkannya, jawab Pujangga Manik jujur. Resi itu tersenyum tipis. Tak ada yang benar-benar meninggalkan apapun. Kita hanya belajar hidup bersamanya. Kata-kata itu menempel, seperti abu di kulit. Waktu di pulau itu tidak terasa seperti waktu. Hari-hari berjalan lambat, atau mungkin cepat, ia tidak yakin. Ia bermeditasi, membersihkan halaman, mendengarkan cerita yang tak selalu ia pahami. Namun bahkan di tempat yang disebut suci, pikirannya tak pernah benar-benar diam. Suatu malam, ia bermimpi tentang istana. Lorong-lorong kosong, pelita padam, dan ibunya berdiri di ujung, memanggil namanya tanpa suara. Saat ia terbangun, dadanya sesak. Keesokan paginya, ia berkata pada Resi, "Aku harus kembali." Resi itu tidak menahannya. Tidak semua pencarian berakhir di tempat yang sama. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Setiap langkah seperti pertanyaan yang tak terjawab. Ia melihat kembali tempat-tempat yang pernah ia lewati. Namun semuanya tampak berbeda. Atau mungkin ia yang berubah. Saat Pajajaran akhirnya terlihat di kejauhan, matahari hampir tenggelam. Dinding istana memantulkan cahaya jingga, indah dan asing. Ibunya lebih kurus ketika ia bertemu. Rambutnya disanggul sederhana, matanya tetap menunggu. "Kau kembali?" katanya, seolah kalimat itu telah lama disiapkan. "Aku tidak pernah benar-benar pergi," jawab Pujangga Manik, meski ia sendiri ragu akan kebenarannya. Malam itu mereka duduk berhadapan, dengan jarak yang tak bisa diukur. Ibunya berbicara tentang waktu yang berlalu, tentang kekhawatiran yang dipendam. Ia mendengarkan, merasa bersalah, dan lega sekaligus. "Sekarang apa?" tanya ibunya. Pujangga Manik menatap lantai. Pertanyaan itu lebih berat dari yang ia duga. Istana menawarkan kembali apa yang pernah ia tinggalkan. Kenyamanan, peran, masa depan yang jelas. Ia merasakan tarikan itu kuat dan menenangkan. Namun di sela-sela ketenangan itu, ada suara kecil yang berbisik tentang sungai, laut, dan langkah yang belum selesai. Malam terakhirnya di istana, ia berjalan sendirian ke taman belakang. Di sana, sebuah batu besar berdiri tempat ia dulu sering duduk sebagai anak kecil, memandangi langit. Ia menyentuh permukaannya. Dingin, nyata. "Aku lelah," katanya pada kegelapan. Entah kepada siapa. Angin bergerak pelan, membawa bau tanah basah. Subuh berikutnya, ia pergi lagi. Tidak ada kain tertinggal kali ini. Tidak ada pesan. Hanya langkah yang semakin menjauh dari gerbang. Kemana ia pergi setelah itu, tak ada yang benar-benar tahu. Ada yang berkata, ia menjadi pertapa di hutan. Ada yang bersumpah melihatnya berjalan menyusuri pantai, sendirian, menatap laut. Ada pula yang yakin ia akhirnya berhenti di suatu tempat yang tak disebutkan peta. Yang tersisa, hanyalah cerita tentang seorang yang terus berjalan. Bukan karena tahu tujuan, melainkan karena diam terasa lebih menakutkan. Dan kadang, ketika angin subuh berhembus terlalu pelan, orang-orang merasa seolah seseorang baru saja lewat, meninggalkan jejak yang segera dihapus waktu.